Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Indralaya akan mempresentasikan hasil review laporan penelitian kami yang berjudul Produksi Glukosa dari Bagas secara Biologis dengan Rasio Biomasa dan Massa Bakteri. Nah, next. Oke, adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sabila Farani Tagalung dengan ujung NIM 024, ada Stephen Haryansyah dengan ujung NIM 041, ada Erina dengan ujung NIM 046, ada Aulia Nabila dengan ujung NIM 049, dan yang terakhir ada John Baptista Padang Rino dengan ujung NIM 071. Boleh next? Oke, kita masuk ke abstrak. Nah, penelitian ini dilatar belakangi kebutuhan energi alternatif yang tidak bersaing dengan sumber pangan. Etanol dapat diproduksi dari lignoselulosa. Salah satu sumber lignoselulosa yang potensial adalah bagas atau ampas tebu karena kandungan selulosanya itu tinggi. Nah, dalam penelitian ini dilakukan hidrolisis langsung menggunakan bakteri aerob selama 14 hari. Bakteri ditambahkan pada hari pertama dan pome ditambahkan setiap hari. Kadar glukosa diuji pada hari kelima, ke-10, dan ke-14. Sedangkan kadar selulosa dan hemoselulosa itu diuji dengan metode Chisholm-Data. Di sini juga terdapat 4 variasi rasio massa bagase dan volume bakteri seperti yang tertera pada slide. Nah, hasil penelitian menunjukkan kadar glukosa tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah A, D, C, dan B. Kadar glukosa pada variasi B rendah karena luas permukaan bagas yang kurang optimal. Secara keseluruhan, bakteri aerob efektif menguraikan lignoselulosa ditandai dengan peningkatan glukosa, penurunan selulosa dan hemiselulosa, serta terbentuknya etanol. Boleh next? Nah, kita masuk ke latar belakang. Pertumbuhan populasi yang pesat meningkatkan konsumsi energi, tetapi kita masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang terbatas dan mencemari lingkungan. Salah satu energi alternatif yang menjanjikan adalah etanol. Namun, produksi etanol dari bahan pangan seperti jagung dan tebu itu memicu kenaikan harga pangan dan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, peneliti beralih ke limbah pertanian, salah satunya bagas atau ampas tebu. Nah, bagas memiliki potensi besar, tetapi gula di dalamnya terikat dalam struktur lignoselulosa yang kompleks, sehingga tidak bisa langsung difermentasi. Diperlukannya pre-treatment. Sayangnya, pre-treatment kimia atau enzimatik menghasilkan limbah berbahaya dan biaya tinggi. Maka penelitian ini mengusulkan pretreatment biologis menggunakan bakteri aerob yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tidak mengganggu ketahanan pangan. Next. Nah, adapun rumusan masalah di sini ada 4 poin. Yang pertama itu apakah bakteri aerob dapat menguraikan selulosa menjadi glukosa? Yang kedua, apakah bakteri aerob dapat menguraikan bagas menjadi etanol? Yang ketiga, berapa rasio biomas dan massa bakteri terbaik dalam produksi glukosa? Dan yang keempat itu berapa lama waktu kontak bakteri dengan bagas terbaik dalam produksi glukosa? Nah, dan juga di sini ada tujuannya itu. Yang pertama itu mempelajari kinerja bakteri aerob dalam hidrolisis selulosa menjadi glukosa. Yang kedua, mempelajari kinerja bakteri aerob dalam pembentukan etanol. Yang ketiga, mencari rasio biomas dan massa bakteri terbaik dalam produksi glukosa. Dan yang keempat itu mencari lama waktu kontak bakteri dan bagas terbaik dalam produksi glukosa. Adapun hipotesisnya itu yang pertama itu bakteri dapat bekerja dengan baik menguraikan selulosa menjadi glukosa hingga etanol. Yang kedua itu rasio terbaik dalam pembentukan glukosa adalah pada massa bagase terkecil dan pada volume bakteri terbesar. Dan yang ketiga itu waktu terbaik terbentuknya glukosa adalah sesingkat-singkatnya. Boleh, next. Lalu selanjutnya untuk yang pustaka yang pertama ada ampas tebu atau bagasi yang dimana merupakan limbah padat hasil proses ekstraksi atau pemerasan sehari tebu pada industri gula. Nah, selama ini ampas tebu ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler, pakan ternak, bahan baku kompos, serta bahan pembuatan pulp dan particle board yang dimana ampas tebunya ini termasuk biomasa yang kaya akan lignosa seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang dimana itu mengandung pentosan yang berpotensi diolah menjadi furfura. Nah, dari kandungan utama si ampas tebu ini terdiri atas selulosa, eh, hemisulasa dan pentosa yang dapat dilihat pada PPT ini sehingga dapat berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi dan produk industri berbasis biomasa.
Lalu yang kedua ada lignoselulasa, yang dimana dia ini merupakan komponen utama penyusun tumbuhan yang terdiri dari hemiselulosa, selulosa, dan lignin yang saling terikat membentuk struktur kuat dan sulit terdegradasi. Nah, adapun yang pertama ada hemiselulosa, yang dia tuh merupakan heteropolikasarida amorf yang tersusun dari berbagai monosakarida seperti silosa dan glukosa. Yang kedua ada selulosa, yang dimana dia tuh merupakan komponen utama pembentuk struktur tumbuhan yang memiliki ikatan hidrogen yang kuat sehingga dapat membentuk sel kristal. Lalu yang terakhir ada lignin, yang dimana polimer aromatik pada dinding sel tumbuhan yang berfungsi memberikan kekuatan, ketahanan, dan perlindungan terhadap mikroba. Lalu, tinjauan pustaka yang tiga ada pretreatment, yang dimana merupakan perlakuan awal pada biomasa lignoselulosa yang bertujuan untuk menguraikan struktur kompleks lignoselulosa sehingga selulosa dan hemiselulosa ini lebih mudah dikonversi jadi gula yang sederhana. Nah, proses ini penting karena dapat mengurangi kandungan lignin, menurunkan kristalisasi selulosa, serta meningkatkan porositas material agar proses hidrosisnya dapat berlangsung lebih efektif. Nah, treatment biologis ini umumnya digunakan untuk mikroorganisme selulotik dan hemiselulotik karena dia tuh dinilai lebih ramah lingkungan, terus membutuhkan energi yang lebih rendah dan tidak memerlukan bahan kimia berbahaya. Lalu, di mana melalui proses pretreatment ini, komponen lignoselulosa dapat diraikan menjadi glukosa dan gula sederhana lainnya yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam produksi bioetanol maupun produk biomasa lainnya. Nah, tinjauan pusaka yang terakhir ada POME atau palm oil meal effluent, yang dimana dia itu merupakan limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit. Nah, POM ini sendiri mengandung bahan organik dan padatan terlalu yang cukup tinggi seperti lignin, hemiselulosa, dan material berselulosa sehingga berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang tanpa dilakukan pengolahan dulu. Nah, kandungan organik dalam POM ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui proses biologis seperti misalnya produksi bioetanol dan biogas. Nah, dalam proses penguraiannya mikroorganisme akan memecah senyawa organik secara aerobik maupun anaerobik, yang dimana proses anaerobik ini akan menghasilkan gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, sedangkan untuk residu akhirnya akan mengandung nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang dapat berpotensi dimanfaatkan lebih lanjut. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana bahan-bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu adalah POME yang diperoleh dari PTPN 7 Palembang, kemudian ada Begis yang diperoleh dari PG Madukismo Jakarta, kemudian Aquades yang diperoleh dari Laboratorium Konservasi Energi dan Pencegahan Pencemaran, bakteri aerob yang diperoleh dari PT-X yang tidak dapat disebutkan, kemudian ada H2SO4 yang diperoleh dari Merck, Germany. Boleh next. Kemudian ini adalah rangkaian alat pada cobaan pada kali ini, di mana yang pertama adalah rangkaian alat untuk proses hidrolisis secara biologis menggunakan bakteri. Kemudian yang kedua adalah rangkaian alat untuk proses JSON data, yang di mana ini menggunakan reflux. Untuk prosedur penelitian terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah hidrolisis beges secara biologis, di mana beges kering akan ditimbang dan dibasahi dengan air sesuai dengan varian. Kemudian bakteri aerob akan ditambahkan ke dalam beges setelah dilarutkan dalam 30 ml air. Kemudian POME akan ditambahkan setiap hari pada masing-masing baskom selama 14 hari sambil diaduk. Filtrat akan diambil sebanyak kurang lebih 5 ml pada hari kelima, 10, dan 14 untuk uji glukosa. Kemudian untuk proses pengujian dengan metode JSON data, di mana sampel beges yang sebelum dan sesudah dihidrolisis akan dicuci terlebih dahulu, lalu akan dikeringkan. Kemudian semua sampel beges akan dipotong kecil-kecil, berukuran 1-5 mm. Kemudian, sampel akan direflux dengan air panas selama 1 jam, kemudian disaring dan juga dikeringkan. Proses akan diulangi dengan H2SO4 1S1 normal, kemudian lalu direndam H2SO4 72% selama 4 jam dan direflux kembali. Kadar hemiselulosa dan selulosa akan dihitung dari berat residu dari setiap tahap. Kemudian untuk metode analisis hasil penelitian, di mana kita akan menghitung tiga kadar. Yang pertama adalah kadar hemiselulosa dan selulosa, di mana kadar hemiselulosa itu rumusnya B dikurang C per A dikali 100%. Kadar selulosa C per D, C kurang D dibagi A dikali 100%, di mana A adalah berat sampel dalam gram,
B adalah berat residu pada penimbangan kedua, C adalah berat residu pada penimbangan ketiga, dan D adalah berat residu pada penimbangan keempat. Kemudian yang kedua adalah kadar glukosa, di mana komposisi terbentuknya glukosa pada filtrat diukur pada hari kelima, 10, dan 14 dengan menggunakan metode Nelson-Somogyi. Dengan metode yang sama, pengukuran kadar glukosa juga dilakukan pada pome sebelum dicampurkan dengan beges, bakteri, dan air. Kemudian yang ketiga adalah kadar etanol, di mana pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Conway, di mana kadar etanol akan dianalisis pada sampel A pada hari ke-14 untuk mengetahui kadar etanol dalam sampel pada hari ketiga. Selanjutnya untuk hasil dan juga pembahasan di mana sudah disebutkan bahwa pome ini sebagai media nutrisi bagi bakteri karena masih mengandung senyawa organik dan glukosa yang dapat membantu pertumbuhan bakteri. Sedangkan BGS ini digunakan sebagai substrat liposelulosa yang akan dihidrolisis menjadi glukosa. Nah, variasi yang digunakan itu perbandingan massa BGS dan juga volume bakteri pada sampel A, B, C, dan juga D. Nah, berdasarkan grafiknya, kadar glukosa mengalami peningkatan hingga hari ke-14. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri mampu menguraikan kandungan selulosa dan hemiselulosa pada bagus menjadi glukosa. Nah, sampel A ini menghasilkan kadar glukosa tertinggi, sedangkan sampel B paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa massa bagus yang terlalu besar dapat menghambat proses degradasi karena kandungan lignin pada bagus menjadi penghalang aktivitas bakteri. Selain itu, meskipun volume bakteri pada sampel C lebih besar dibanding A, kadar glukosa yang dihasilkan ini tetap lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa efektivitas hidrolisis tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah bakteri, tetapi juga dipengaruhi komposisi substrat dan juga luas permukaan kontak antara bakteri dan juga bagus. Next. Oke, pada slide ini ditunjukkan hasil analisis kandungan hemiselulosa dan juga selulosa menggunakan metode Chesan data. Nah, sampel E merupakan bagus sebelum perlakuan, sedangkan sampel A sampai D merupakan bagus setelah perlakuan pada hari ke-14. Nah, berdasarkan tabel dan juga grafik, kandungan hemiselulosa dan selulosa mengalami penurunan setelah proses fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri telah memanfaatkan komponen lignoselulosa tersebut dan mengubahnya menjadi gula sederhana atau glukosa. Nah, penurunan terbesar terlihat pada sampel A, sehingga menunjukkan bahwa aktivitas degradasi oleh bakteri pada sampel tersebut berlangsung paling optimal. Next. Nah, selanjutnya ini mekanisme bakteri dalam memecah selulosa, di mana enzim selulosa yang dihasilkan bakteri akan memutus rantai selulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti selubiosa, kemudian diubah menjadi kembali menjadi glukosa. Nah, glukosa yang berbentuk selanjutnya dapat dikonversi menjadi anaerob organisme seperti Saccharomyces cerevisiae atau Gymnomonas morbilis. Nah, pada penelitian ini, sampel A menghasilkan etanol sebesar 0,06% pada hari ke-14. Hal ini menunjukkan bahwa proses hidrolisis telah berhasil menghasilkan glukosa yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut menjadi bioetanol. Next. Baik, selanjutnya untuk langkah hasil pengamatan di sini untuk analisa grafik di sini dia hasilkan hasil hidrolisis dari gas 50 gram itu filtratnya menghasilkan 440 mili, sedangkan untuk penambahan awalnya itu 400 mili air. Untuk bagas 75 gram untuk sampel A, B, dan C, di sini filtratnya 450 mili dengan pembasahan awal 600 mili. Nah, di sini kalau kita tinjau dari grafik itu didapatkan perbedaan volume jika dipilih oleh jumlah air pembasahan awal bukan oleh volume bakteri. Nah, di sini setiap 25 gram membutuhkan 200 mili air untuk pembasahan optimal agar bakteri dapat tumbuh dengan baik. Dan untuk kadar glukosa filtrat bervariasi tergantung bakteri, namun tidak bakal terpengaruh oleh volumenya.
Next. Oke, di sini kesimpulan dan saran dari laporan yang sudah dibuat. Di sini terdapat 4 tujuan yang artinya akan terdapat juga 4+1. Nah, kesimpulan di mana di sini kesimpulan pertama yaitu ampas tebu yang kaya selulosa akan berpotensi sebagai bahan baku produksi bioetanol. Di mana di sini hidrolisis bagase dan bakteri akan menggunakan limbah pome akan lebih ekonomis, namun prosesnya akan lebih lambat. Nah, di sini yang ketiga adalah indikasi kerja bakteri bakal terlihat dari peningkatan glukosa, penurunan selulosa, dan terbentuknya etanol. Di mana di sini dari hasil pembahasan dan penelitian didapatkan untuk kadar glukosa tertinggi tidak berasal dari bagase kode A pada hari ke-14. Nah, di sini juga ditambahkan satu eh, kesimpulan tambahan di mana ukuran partikel bagase yang lebih kecil akan meningkatkan luas permukaan kontak dengan bakteri sehingga berpengaruh lebih besar terhadap kadar glukosa yang dihasilkan dibandingkan dengan perbedaan volume bakteri. Nah, sarannya di sini untuk ukuran bagase disarankan perlu diseragamkan dan diperkecil. Untuk waktu hidrolisisnya dapat diperpanjang untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk metode uji glukosa sebaiknya diganti dengan metode yang lebih selektif. Dan yang keempat adalah delegasi deliktivitas sebelum hidrolisis disarankan agar bakterinya lebih mudah menguraikan selulosa dan meningkatkan kadar glukosa. Next. Berikut ada daftar pustaka yang kami pakai, yaitu dari laporan produksi glukosa dari berhasil secara biologis dengan rasio biomasa dan massa bakteri oleh Rifki Rosidah Alifika. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 Indralaya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman sekalian. Sebagai bahan pembahasan lebih lanjut, kami persilakan jika ada tanggapan atau saran dari audiens sekalian. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil reviewnya. Mungkin dari kami ada sedikit pertanyaan. Nah, di sini untuk hasil penelitiannya, saat volume bakteri yang lebih besar ini tidak selalu menghasilkan glukosa lebih tinggi. Kenapa alasannya eh, didapatkan seperti itu? Apakah ada faktor bakteri yang sebenarnya kurang dominan, ataukah eh, ukuran dari partikel si bagai tadi yang tidak seragam, atau bagaimana? Ini menjawab. Baik, terima kasih Saudara Rezi atas pertanyaannya. Kami akan diskusikan lebih lanjut terlebih dahulu.
Oke, jadi izin menjawab. Yang dimana menurut kami itu, tadi kan pertanyaannya pada hasil penelitian, volume bakteri yang lebih besar tidak selalu menghasilkan glukosa yang lebih tinggi. Nah, jadi apa faktor bakteri sebenarnya kurang dominan dibandingkan ukuran partikel si Bagus ini? Nah, jadi menurut kami faktor ukuran dari partikel Bagus ini justru lebih dominan dibanding volume bakteri dalam penelitian ini yang di mana sampel C ini menghasilkan kadar glukosa lebih tinggi dibandingkan sampel B. Nah, padahal volume bakteri pada B ini lebih besar kan? Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa ukuran Bagus ini yang lebih kecil pada sampel C memberikan luas permukaan kontak yang lebih besar sehingga bakterinya itu lebih mudah menguraikan selulosa menjadi glukosa. Nah, selain itu, semakin besar ukuran atau massa dari Bagus ini, kandungan lignin yang menghambat proses degradasi juga semakin tinggi. Nah, akibatnya aktivitas bakteri menjadi kurang efektif walaupun jumlah bakterinya lebih banyak. Jadi, keberhasilan hidrolisis ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya bakteri, tetapi juga oleh kemudahan bakteri mengakses substrat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di penelitian ini tuh ukuran partikelnya si Bagus ini memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap produksi glukosa dibandingkan volume bakteri. Volume bakteri tetap berpengaruh, tetapi efektivitasnya efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik si Bagus, terutama luas permukaan dan ukuran partikelnya. Apakah apakah jawaban dari kami menjawab pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 atas jawabannya. Sudah sangat bagus. Oke, terima kasih juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.